Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fi kulli lamhatin adada ma wasi'a ilmullah. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jemaah, para pemirsa sekalian. Pada malam ini saya akan meneruskan kajian 3P9SR fase petapa di item 6, tepatnya di ahli zikir dan ahli tirakat 6C, yaitu tirakat pada masa muda. Adapun 3P9SR itu merupakan riyato fase-fase tirakat, di mana kalau mode sudah disetel pada kita, anak cucu itu sudah memakai mode 3P9SR, maka dibiasakan ditanamkan ke pola pikir kita bahwa kenikmatan di dunia ini hanya 1% dibagi rata ke seluruh umat manusia yang ada di dunia. Itu satu. Nomor dua, bahwa antara senang dan susah itu 50% mulai kita lahir di dunia sampai akhir hayat meninggal masing-masing manusia. Jadi manusia itu senangnya 50%, tirakatnya juga, riyadohnya, ujiannya 50%. Itu yang perlu difahami, diyakini pada anak-anak saya, anak cucu saya yang menjalankan mode 3P9SR. Mudah-mudahan barokah. Langsung saja mulai kecil, jadi mulai dari kandungan ya, kandungan masa muda itu kalau kita punya istri mengandung, kita harus mulai seorang ayah bertapa tirakat membaca surat Yusuf, surat Maryam dan lain-lain. Pokoknya ajaran-ajaran baginda Rasulullah dilaksanakan selama istrinya mengandung. Setelah itu lahir, diadzani seperti ajaran baginda Rasul. Setelah nanti umur 1 tahun bisa ke musola, ajak ke musola. Intinya kalau kita berdoalah anak cucuku punya rumah yang di depannya ada musola. Setelah itu musolahnya itu diakad menjadi masjid. Ini ijazah dari Habib Taufik. Jadi musola itu diakad sekeluarga, ini adalah masjid bukan musola. Jadi kita kelebihannya, kita nanti ibadah di sana, ibadah di masjid, bisa sholat tahiyatul masjidi. Sejak kecil anak kita diajak sholat jemaah mulai umur 1 tahun, masih bayi diajak kita sholat subuh berjemaah, isya jemaah, duhur, asar 5 waktu, sholat tasbih bareng-bareng di musola yang sudah diakad masjid tersebut. Itu mulai kecil, mulai bayi kita ajak ke sana biar anak-anak itu ditanamkan untuk bersolat jemaah mulai kecil, ikut ayah bundanya sholat jemaah di masjid. Setelah besar-besar anak itu diajari agama Islam ya,
baca sholawat dan lain-lain di masjid tersebut. Syukur-syukur nanti ada orang yang ngajari ngaji di masjid itu. Setelah itu tahapan berlalu, lalu tambahkan ke sikap belajar keras, ya, mengaji, aktif jemaah, sholat jemaah, aktif kegiatan sholawat walaupun masih kecil, belajar azan, pujian, belajar hidup hemat. Nanti ke masjid itu nggak usah dikasih apa-apa biar hemat. Belajar menabung mulai kecil. Juga diajari mandiri, wudhu yang benar. Nanti puasa mulai kecil, puasa beduk, sehingga nanti kalau sudah besar tidak malu, ada perasaan malu kalau tidak puasa. Lalu belajar memahami lebih awal masalah nikmat dunia. Ingat bahwa nikmat dunia di dunia ini hanya 1%, 90% nanti di akhirat. Apapun kenikmatan di dunia itu, ingat hanya 1% dibagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi kita walaupun enak, seenak-enak pun itu masih pembagian dari 1% nikmat Allah yang diturunkan di dunia. Nomor 2, nanti tanamkan ke kita punya nikmat 50%, punya ujian 50%. Jadi mulai kecil ujian itu diambil. Ujian itu apa saja? Misalnya ujian untuk belajar keras. Jadi belajarnya itu mulai kecil sudah keras. Belajar menabung, belajar membantu orang tua, belajar memasak yang cewek, belajar nyapu, pokoknya belajar semua hakikat kehidupan, membantu orang tua. Itu nanti hal-hal yang tidak enak, intinya nggak ada orang tirakat itu enak, puasa dan lain-lain. Intinya yang 50% ujian-ujian walaupun sama Allah belum diujikan, diambil dulu. Jadi ini ilmu dari para romo yai, diambil dulu hal-hal ujian walaupun belum tepat, belum waktunya ujian, diminta sama Allah, ya Allah saya mohon ini ujian saya ambil dulu yang sifatnya nggak enak ini, puasa Senin Kemis, baca kitab, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Alfiyah, puasa dan lain-lain, itu merupakan ujian. Jadi yang 50% diambil mulai muda. Nanti setelah umur sekian, terus ya Abah Mustafa itu 50% kehidupan kita itu, satu misal kita umurnya 80, umur 40 ke atas itu tinggal enaknya yang disediakan oleh Allah. Jangan kebalik, masih muda seneng-seneng, ternyata kita punya keseimbangan antara enak dan enggak, 50 sama 50 enak, 50 nanti ujian. Enak-enaknya diambil, suatu misal enak-enaknya diambil masih muda, seneng-seneng mabuk, mencuri itu ya, bercinta, pacaran dan lain-lain. Lah enaknya nanti di depan, lah setelah nikah ternyata 40 menanti ujian. Ya, diuji sama Allah setelah nikah. Dapat pekerjaan sulit, banyak ujian sama anak nakal dan lain-lain. Wallahu wallah, itu urusan Allah, saya hanya membuka. Marilah anak cucuku, ambillah ujian itu masih muda, puasa, menabung, tirakat, riyadhah, mendekat sama Allah, mendekat sama baginda Rasul, baca sholawat yang banyak sehingga baginda Rasul itu bisa datang ke anak-anakku. Ya kalau sama ayahnya ini baginda Rasul hanya datang lewat mimpi, bermimpilah ya Allah anak-anakku bisa ketemu dengan baginda Rasul secara kasat mata. Bisa, asalkan kalian nanti hatinya bersih, selalu mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan baginda Rasul, intinya tirakat masih muda, kalian nanti bertemu dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam mimpi, tapi mintalah sama Allah bertemu secara langsung, karena orang yang sudah bertemu dengan baginda Rasul langsung keadaan
nyata bukan tidur, maka kewaliannya tidak bisa dicabut, mutlak adalah kekasih Allah. Tapi kalau jadi kekasih Allah masih belum ketemu sama baginda Rasulullah SAW, masih belum ketemu secara empat mata, maka kewaliannya masih bisa dicopot atau diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya itu kita sangat cinta sama Nabi Muhammad SAW, dan kita selalu minta petunjuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih. Itu aja tirakat-tirakat masih muda. Intinya kita selalu riyadho, selalu mendekat Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada kata-kata saya yang keplentot ya, saya minta maaf. Kemarin juga ada kata-kata saking sepanengnya bahwa ralat aja yang tanggal 21 kemarin sholat qobliyatal subha, saya bilang setelah nggak sadar setelah sholat subuh itu diralat ya. Sholat qobliyatal subha kita sering, kami keluarga di sini sholat qobliyatal subha sebelum pujian-pujian, sebelum sholat subuh ya. Jadi sholat qobliyah subhanya kami ada yang 8 salam, ada yang 4 salam, monggo. Itu ralat yang kemarin tanggal 21. Terima kasih. Sekali lagi ini hanya untuk mode keluarga besar saya dan anak cucu saya sampai kiamat nanti. Untuk jemaah monggo ya, tapi ada satu hal yang penting adalah ijazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.